Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai barisan dan deret aritmetika dan geometri. Kompetensi dasarnya mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri, menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konstekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi fakta pada barisan aritmetika. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Untuk lebih memahami tentang barisan aritmetika, silahkan perhatikan masalah berikut. Ada dua masalah. Masalah yang pertama, Pak Anton seorang karyawan swasta di suatu perusahaan. Beliau memperoleh gaji 2,5 juta per bulan. Kemudian tiap tahunnya gajinya itu naik sebesar Rp200.000 per bulan. Berapa gaji Pak Anton setelah 6 tahun? Masalah yang kedua, jika Anda seorang penumpang taksi, pada saat awal kita membuka pintu, argo taksi menunjukkan biaya Rp15.000 dan kemudian argo berikutnya naik Rp3.000 per kilometer. Berapa biaya yang harus Anda keluarkan pada saat kilometer keempat? Contoh masalah di atas dapat diselesaikan dengan aturan barisan aritmetika. Perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. A. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. B. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. C. 30, 25, 20, dan seterusnya. D. Negatif 25, negatif 20, negatif 15, negatif 10, dan seterusnya. Barisan-barisan di atas merupakan contoh barisan aritmetika. Mengapa demikian? Kita perhatikan pola barisan tersebut. Ini mengikuti pola di mana bilangan berurutan memiliki selisih atau beda yang sama. Misal, kita ambil contoh barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Perhatikan antara 2 dan 4 memiliki selisih atau beda, yaitu 2. Kemudian 4 dengan 6 juga memiliki selisih atau beda, yaitu 2. Demikian juga dengan 6 dan 8. 2 ini disebut suku pertama atau U1 yang biasanya disimbolkan oleh A. Kemudian 4 merupakan suku kedua atau U2. 6 merupakan suku ketiga atau U3. 8 merupakan suku keempat atau U4, dan seterusnya. Jika demikian, U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN ini dikatakan sebagai barisan aritmetika dengan U2 dikurangi U1, atau boleh
U3 dikurangi U2 sama dengan beda atau selisih. Dan UN merupakan suku terakhir. Dapat disimpulkan bahwa barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. U1 atau sama dengan A berarti U2 A ditambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan A tambah 3 kali B, dan seterusnya. Maka UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, N ini tujuannya untuk misalkan kita akan menentukan U ke-8, berarti N-nya 8, tinggal A tambah 8 kurangi 1 kali B. Berarti kalau U ke-8, A tambah 7 kali B. Ya. Sehingga diperoleh rumus untuk menentukan suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. A-nya suku pertama, bedanya yaitu B, UN adalah suku ke N. Supaya lebih memahami lagi, kita perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1. Tentukan beda dari barisan aritmetika berikut. A 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. B 16, 13, 10, 7, 4, dan seterusnya. Di sini hanya menentukan bedanya saja. Maka penyelesaiannya untuk menentukan beda tadi sudah dikatakan bahwa beda sama dengan U2 dikurangi U1 atau boleh U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Kita ambil di sini U1-nya atau A-nya sama dengan 3, U2-nya sama dengan 7, maka bedanya adalah U2 dikurangi U1 atau 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Itu untuk barisan yang pertama. Untuk barisan aritmetika yang kedua, A-nya sama dengan 16, U2-nya sama dengan 13, maka beda diperoleh 13 dikurangi 16 sama dengan negatif 3. Contoh soal kedua. Tentukan suku ke-20 barisan aritmetika negatif 3, 2, 7, dan seterusnya. Penyelesaiannya berarti kita cari dulu A-nya atau suku pertamanya yaitu negatif 3. Bedanya berarti 2 dikurangi negatif 3. Ya, dari suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya yaitu 2, suku pertamanya negatif 3. Berarti 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Sehingga untuk menentukan suku ke-20, kita ingat kembali rumus UN. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Karena yang ditanyakan suku ke-20 berarti N-nya 20. Jadi U20 sama dengan A-nya negatif 3 tambah N-nya 20. Jadi 20 kurangi 1 kali beda. Bedanya 5. Sama dengan negatif 3 tambah 19 kali 5 sama dengan negatif 3 tambah 95 sama dengan 92.
Contoh soal ketiga. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-n dari barisan aritmetika 2, 5/2, 3, 7/2, dan seterusnya. Penyelesaiannya kita langsung saja ya. A-nya yaitu 2, B-nya berarti 5/2 dikurangi 2 sama dengan setengah. Yang ditanyakan atau yang akan kita cari yaitu suku ke-8 atau U8 sama dengan A tambah 8 min 1 kali setengah sama dengan 2 tambah 7 kali setengah sama dengan 2 tambah 7/2 sama dengan 11/2. Maka suku ke-8 diperoleh 11/2 nilainya. Selanjutnya, menentukan suku ke-n dari barisan aritmetika tersebut. Ingat ke rumus yang tadi, UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. A-nya 2, B-nya setengah. Jadi A tambah N kurangi 1 kali setengah sama dengan 2 tambah N dikali setengah, setengah N, negatif 1 dikali setengah, negatif setengah. Maka diperoleh setengah N tambah 3/2. Ini hasil dari 2 dikurangi setengah ya. Ini perolehan terakhir. Maka UN sama dengan setengah N tambah 3/2. Ini rumus untuk suku ke-n dari barisan aritmetika di atas. Ibu harapkan dari ketiga contoh tersebut kalian sudah bisa memahami tentang barisan aritmetika. Untuk lebih memahami lagi, memperdalam lagi materi berikut, ada beberapa soal yang bisa kalian mencoba kerjakan. Silakan, ini beberapa soal yang bisa kalian coba untuk menentukan atau mencari hasilnya ya. Semangat mengerjakan. Mungkin sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ataupun misalkan ada yang mau ditanyakan nanti bisa menjapri ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.